Pak Ronald, Yes. tanya dong. Hmm. Kantor saya tuh seru banget. Jadi yang kerja di sana ada yang dari Gen X, terus ada juga yang milenial. Nah, sekarang masuk lagi Gen Z. Terus kalau kantor kayak gitu gimana sih harusnya ngelolanya? Oh, menarik sekali. Nah, kita selama ini kan berpendapat bahwa misalnya Gen X orangnya lebih tangguh, misalnya Gen Z ini biasanya lebih lembek. Tapi sebenarnya justru itu yang harus kita hindari. Kita nggak boleh stereotyping seperti itu. Misalnya kayak gini, ada nggak anak-anak Gen X misalnya yang justru lembek? Pasti ada, dan banyak juga. Ada nggak misalnya anak-anak Gen Z yang walaupun dikira lembek tapi ternyata malah pekerja keras? Pasti ada, banyak juga. Nah, jadi yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita harus mencari sikapnya. Itu adalah jurus nomor satu ya. Nah, jadi gini, saya akan kasih satu buah cerita. Dulu ketika kita sedang mengelola hotel, saya tuh sedang membuka lowongan untuk housekeeping. Housekeeping ini adalah yang tukang pasang spray, tukang bersihin kamar mandi. Nah, saya membutuhkan ada beberapa sikap. Sikap yang pertama adalah saya pengen orang yang bekerja keras. Yang kedua, saya pengen punya inisiatif. Oke? Nah, bagaimana cara saya mengetes bahwa tim housekeeping ini nanti akan bekerja keras dan punya inisiatif? Maka kita buat satu buah tes unik. Kita membawa para pelamar ini, anggaplah ada 10 orang. Misalnya ya, kita membawa mereka untuk pergi ke satu buah hall. Hall tuh WC-nya banyak gitu ya. Nah, tapi kita menyediakan alat tuh terbatas. Jadi 10 orang, alatnya mungkin cuma 7 doang. Sengaja memang dikurangin. Nah, kita pengen ngelihat nanti bagaimana respon mereka ketika mereka nggak dapat alat. Dan begitu kita bilang, oke, start sekarang. Nah, maka semua orang 10-10-nya langsung sibuk. Ada yang dapat alat, itu langsung bener-bener sibuk. Misalnya dapat sikat, langsung sibuk, langsung gosok-gosok gitu ya. Ada juga yang dapat sikat atau dapat sapu, tapi kayak pura-pura kerja, lambat-lambat gitu ya, kayak pura-pura bekerja doang. Ada yang tidak dapat alat sama sekali, dia cuma begini doang. Nah, saya sudah tahu, nanti dia pasti ngebela diri, Pak, saya nggak dapat alat, Pak. Bapak nyediainya kurang. Saya tahu, ini tipe tukang nyalahin. Saya nggak mau yang seperti itu. Tapi yang bikin saya kaget, ada juga tipe yang tidak dapat alat, tapi dia berusaha. Dia nggak mau alasan. Dia nggak dapat alat. Dia coba pinjam sama temannya nggak mau kasih. Lalu dia ketika ngeliat urinoir, dia langsung ngambil bubuk Vim, langsung bubuk Vim disiramin ke urinoir, habis itu dia pakai tangan. Ini tidak saya saranin ya, tapi saya benar-benar kaget. Langsung dia gosok itu urinoir pakai tangan dia sendiri. Saya kagum. Wow! Ini anak seru banget inisiatifnya, bener-bener pantang mundur. Dan di situ saya bisa melihat bahwa yes, ini anak dia mau kerja keras. Yang kedua, dia mau punya inisiatif. Dia tidak mau banyak alasan. Nah, dan sifat-sifat ini selalu ada di Gen X, selalu ada di milenial, selalu ada di Gen Y, dimanapun selalu ada. Jadi fokus sama sikapnya, jangan fokus sama generasinya. Yang kedua yang pengen saya sampaikan adalah fokus sama tujuannya, ya, fokus sama tujuannya. Jadi misalnya kita mau bikin acara dan timnya ada Gen X yang tua sama Gen Z yang masih muda banget ya. Nah, kalau misalnya ada dua ini, mungkin yang si Gen X merasa bahwa nanti di si Gen Z malas-malasan, nanti mereka boros-borosan. Si Gen Z juga nanti berprasangka, ini si Gen X ini pasti sudah tua nih, pasti malas, kita doang yang disuruh kerja. Nah, pasti selalu ada prasangka seperti itu toh. Nah, maka fokus sama apa? Fokus sama hasil-hasilnya. Kalau misalnya ada yang Anda takut, misalnya takut nanti boros, takut nanti melebihi budget, maka dari awal kasih tahu rambu-rambunya. Budget adalah sekian. Kita akan mulai sekian. Ini adalah hasil yang kita inginkan. Caranya mau seperti apa? Silakan pakai cara masing-masing. Kalau Gen X suka dengan caranya, monggo. Kalau Gen Z suka dengan cara yang tebas, dengan cara yang shortcut seperti ini, silakan. Yang penting hasilnya sama bagusnya dan tidak ada sesuatu yang dilanggar. Oke? Nah, jadi yang pertama, hindari stereotyping, yes, selalu cari sikapnya. Yang kedua, langsung kasih tahu tujuannya dan kasih tahu rambu-rambunya. Dengan demikian, apapun generasinya, semua bisa kerjasama dengan baik. Masuk akal kan?